Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang algoritma sorting yaitu heap sort. Untuk kelompok 7 sendiri terdiri atas yang pertama Julia Rahmah dengan NIM 4111421087. Kemudian saya Rani Anggraini dengan NIM 4111421081. Kemudian Gofari Miftah dengan NIM 4111421086. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi heap sort. Heap sort sendiri mempunyai pengertian adalah sebuah metode sorting atau pengurutan angka pada sebuah array dengan cara menyerupai binary tree, yaitu dengan cara memvisualisasikan sebuah array menjadi sebuah binary tree yang nantinya pada binary tree tersebut nilai pada masing-masing indeks array akan diurutkan. Metode sorting ini mengurutkan data berdasarkan perbandingan dan merupakan salah satu algoritma pengurutan tercepat karena mampu mengurutkan data yang sangat banyak dengan waktu yang cepat. Heap sort sendiri mempunyai bagian yang pertama ada node, itu adalah setiap indeks yang berada pada array. Kemudian edge adalah garis yang menghubungkan tiap node. Kemudian terdapat leaf adalah setiap node yang tidak memiliki child node atau node turunan. Kemudian terdapat root, yaitu node awal pada sebuah heap. Berikut ini adalah ilustrasi dari bagian yang dimiliki heap. Nah, ini yang disebut root, kemudian garis ini yang disebut edge, kemudian ini yang disebut node. Dan di sini juga terdapat leaf. Pada metode heap sort, jenis heap tree yang digunakan adalah max heap, di mana max heap adalah kondisi heap tree yang memiliki nilai tertinggi berada di node root, dan setiap child node memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai yang dimiliki parent nodenya. Contohnya, di sini kita memiliki sebuah array A sama dengan 4, 1, 3, 2, 16, 9, 10, 14, 8, 7. Dan untuk memvisualisasikan array tersebut, gunakan rumus yang sudah disediakan dan prosesnya akan terlihat seperti di bawah ini. Nah, ini setiap indeksnya terdiri dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian dilakukan array seperti yang ada di sini. Dan hasil heap tree-nya adalah sebagai berikut. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu tentang build max heap. Adalah metode yang digunakan untuk membuat heap tree di atas memenuhi kondisi dari max heap. Berikut ini adalah ilustrasi penggunaan metode heap sort, build max heap, dan max heapify pada sebuah heap tree. Setelah proses build max telah selesai, baru kita dapat menggunakan metode heap sort untuk mengurutkan nilai pada array A. Pada algoritma heap sort, setelah melakukan algoritma build max heap, nilai pada indeks terakhir I akan ditukar dengan node 1 atau root selama I lebih besar dari 0. Di sini nilai 16 akan ditukar dengan 1 dan jumlah elemen akan dikurangi 1. Akan tetapi setelah pertukaran posisi dilakukan tree heap tidak memenuhi kondisi max heap, maka algoritma max heapify digunakan dan ilustrasinya adalah sebagai berikut. Setelah itu, sampai pada tahap ini, nilai tertinggi sudah berada di indeks yang benar, terakhir 10 pada heap tree dan 9 di array. Langkah selanjutnya adalah mengulang cara yang sama dengan for looping selama I kurang dari 0. Berikut adalah ilustrasi selengkapnya. Maka setelah algoritma heap sort dilakukan, nilai-nilai pada array akan terurut dari nilai terkecil sampai terbesar.
A sama dengan 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, dan 16. Untuk kelebihan dan kekurangan HEP-sort, yang pertama, kelebihan HEP-sort, algoritma HEP-sort banyak digunakan karena efisiensi waktunya. Yang kedua, penggunaan memori yang sedikit. Untuk kekurangan HEP-sort sendiri, yang pertama, HEP-sort membutuhkan banyak ruang untuk proses pengurutan. Yang kedua, algoritmanya yang memiliki kompleksitas yang besar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu mengenai flowchart HEP-sort. Baik, di sini saya Julia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan flowchart tentang algoritma HEP-sort. Yang pertama kita akan run step by step. Di sini kita akan mendeklar atau kita akan mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan di sini adalah variabel i dan n dengan tipe data integer. Lalu kita akan menampilkan outputan berupa kalimat, yaitu kalimatnya adalah masukkan banyak data. Bisa dilihat sudah muncul kalimat berupa masukkan banyak data. Selanjutnya kita akan mengeksekusi input n atau kita akan diminta untuk memasukkan banyak data sebanyak n. Kita masukkan misalkan 4 atau banyak data yang akan kita masukkan adalah 4. Lalu di sini akan mendeklar variable data array dengan n banyak data. Setelah itu kita akan melakukan looping berupa for, di mana i mulai dari parameter 0 sampai n dikurangi 1. Di dalam looping ini kita akan melakukan proses berupa menampilkan outputan berupa masukkan data ke, lalu kita akan diminta untuk memasukkan data ke 1. Kita masukkan misalkan 2. Lalu setelah itu kita akan kembali lagi ke looping for. Kita akan melakukan proses ini, proses menginput data i sebanyak n kali atau sebanyak data yang akan kita masukkan. Kita masukkan data kedua adalah 5. Bisa dilihat pas ini akan kembali lagi ke sini ke for untuk melakukan perulangan proses input data ini sampai sebanyak n kali atau sebanyak data yang ingin kita masukkan. Data ketiga kita misalkan 1, lalu data keempat kita misalkan 6. Jika sudah melakukan looping sebanyak n kali, maka selanjutnya akan dilanjutkan ke fungsi HEP-sort dengan prosedur pemanggilan fungsi HEP-sort. Di sini fungsi HEP-sort sendiri ada berupa langkah-langkahnya atau prosesnya. Yang pertama, kita akan menggunakan variabel i dan temporary dengan tipe data integer. Lalu kita menggunakan
looping atau perulangan berupa for, di mana dengan i mulai dari parameter integer n dibagi 2 dikurangi 1 sampai 0 dengan direction decreasing. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi Happify. Di fungsi Happify ini kita menggunakan variabel largest, L, R, dan temporary dengan tipe data integer. Selanjutnya akan dilakukan if, selanjutnya variabel largest akan diisi oleh data i, lalu L sama dengan 2 dikali i tambah 1, lalu R sama dengan 2 dikali i tambah 2. Selanjutnya akan dilakukan if, di mana jika L kurang dari N, maka akan dilanjutkan fungsi if kembali. Di if ini, jika array data largest kurang dari array data L, maka data largest akan diisi L. Jika sudah selesai, kita akan melakukan if kembali. Jika sudah selesai, maka dia akan dilakukan if kembali, di mana jika data largest tidak sama dengan i, maka data temporary akan diisi oleh array data i. Lalu selanjutnya array data i akan diisi oleh array data largest. Selanjutnya array data largest akan diisi oleh data temporary. Setelah itu akan dilakukan pemanggilan prosedur, di mana pemanggilan prosedur ini adalah berisi fungsi Happify. Fungsi Happify yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kembali ke fungsi heapsort. Setelah melakukan prosedur fungsi Happify, fungsi Happify ini akan dilakukan sebanyak atau akan diulangi sebanyak i, di mana i dimulai dari parameter integer n dibagi 2 dikurangi 1 sampai 0 dengan direction decreasing. Jika sudah, maka akan dilakukan selanjutnya kita akan melakukan looping berupa for, di mana i dimulai dari parameter n dikurangi 1 sampai 1
dengan direction decreasing. Dalam looping ini kita akan melakukan sebuah proses di mana data temporary akan diisi oleh array data I. Selanjutnya array data I akan diisi oleh array data 0. Lalu array data 0 akan diisi oleh data temporary. Selanjutnya akan dilakukan prosedur fungsi happify di mana prosedur happify sudah saya jelaskan sebelumnya. Prosedur happify ini akan diulangi sebanyak data yang akan kita masukkan sebelumnya adalah 4. Maka prosedur happify ini akan dilakukan sebanyak 4 kali. Jika sudah, kita akan kembali ke fungsi utama atau fungsi main. Terakhir kita sudah sampai di prosedur pemanggilan heap sort atau fungsi heap sort. Jika sudah melakukan fungsi heap sort, kita akan menampilkan outputan berupa sorted array is. Bisa dilihat akan muncul tulisan sorted array is. Selanjutnya kita melakukan looping berupa for, di mana I dimulai dari parameter 0 sampai N dikurangi 1. Dalam looping ini akan dilakukan outputan berupa array data I, atau di sini kita akan menampilkan data berupa angka yang sudah kita urutkan. Jika sudah, maka akan terbentuk urutan angka dari yang terkecil sampai yang terbesar, di mana data yang kita masukkan adalah sebanyak 4 data. Data pertama adalah angka 2, data kedua adalah angka 5, data ketiga adalah angka 1, dan data keempat adalah angka 6. Setelah dilakukan prosedur, maka didapatkan bahwa urutan data atau urutan angka dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah seperti berikut, yaitu 1, 2, 5, dan 6. Sekian dari saya. Saya Gofari Miftah dengan NIM 4111421 086 akan menjelaskan tentang heap sort, program heap sort di CPP. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, di sini ada include IOStream, lalu include algorithm, lalu using namespace std. Setelahnya, itu kita menuju integer main-nya terlebih dahulu. Integer main, baru nanti setelah integer main, itu baru di sini ada heapify, build heap, dan heap sort. Nah, saya akan jelaskan ke integer main-nya terlebih dahulu. Integer main, setelahnya itu adalah integer I dan N, dan si output masukkan banyak data. Masukkan banyak data, baru kita menginputkan N-nya terlebih dahulu. Lalu di sini ada integer array N, lalu si output masukkan angka. Masukkan angka ini bisa diulang-ulang menggunakan for, di looping menggunakan for. Nah, sini for integer I sama dengan 0, I kurang dari N, I increasing. Increasing itu I-nya naik lah, naik gitu terus.
Nah, lalu saya input untuk array I, heap sort AN. Heap sort ini kalau di flowchart berarti call. Call ke heap sort. Heap sortnya ada di sini. Heap sort nanti call ke build heapnya di sini. Build heap nanti call ke heapify. Heapify-nya ada di atas, di sini. Nah, tadi sampai mana? Ini call heap sort. Heap sort array dan n. Si output sorted array is NDL for integer ini bakal looping terus untuk si output AI-nya bakal seperti apa. Sini ada integer I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I-nya increasing. Nah, di sini kan heap sort. Maka kita call ke heap sort di sini. Maka saya akan menjelaskan heap sortnya terlebih dahulu. Ini void heap sort. Kalau di flowchart itu berarti fungsi baru, bukan di fungsi yang sama dengan main, tapi ini adalah fungsi baru yang nantinya bisa di call, bisa dimasukin ke fungsi yang main, fungsi mainnya. Nah, di sini fungsi heap sort integer A array integer n. Heap sort call ke build heap. Build heap ini sebenarnya tidak dikasih juga tidak apa-apa. Cuman build heap ini ya saya kasih biar lebih menarik saja gitu loh. Bisa call ke program yang sudah dibuat gitu. Padahal mah sebenarnya build heap ini tidak usah diberi, langsung for integer ini juga bisa. Lalu happify-nya nanti ada di atas. Itu juga bisa. Cuman saya kasih saja build heap an ini call ke void build heap integer array dan integer n. For lagi ini bakal looping integer I sama dengan n per 2 dibagi 2 min 1 I lebih dari sama dengan 0, I-nya decreasing ya turun. Lalu call ke happify. Happify-nya ada di atas, happify-nya di sini. Void happify, ini fungsi baru, ya fungsi yang beda maksudnya gitu. Ini integer array, integer n, dan integer I. Ini assign L sama dengan 2 dikali I tambah 1, R sama dengan 2 dikali I tambah 1, dan largest sama dengan I. Nah, di sini if L kurang dari N dan A largest, array largest, itu kurang dari AL, array L, assign-nya largest sama dengan L. If R kurang dari N dan A array R lebih dari array largest, assign-nya largest sama dengan N. Gitu. Lalu ada if lagi, largest sama dengan I, di bawahnya swap array largest. Itu nanti bakal diswap array largest sama array I-nya. Nah, di sini bakal call ke happify lagi. Happify-nya ya di sini terus. Ini bakal menglooping terus menerus. Bertujuan untuk di sini pertama, ini kan largest sama dengan L, ini largest sama dengan R, ya kan? Nah, di sini swap array I dan array largest. Lah, array largest sama array I itu nanti bakal dicari di sini L, R sama largest sama dengan I ini. Dan ketika looping itu bertujuan untuk mengurutkan mana yang largest, mana yang lebih besar ketimbang angka yang lebih ketimbang angka ini lebih besar dari ketimbang angka ini. Nah, ininya itu adalah array I. Begitu. Nah, di sini happify at largest itu bakal kembali lagi ke void happify, begitu terus sampai menemukan yang tepat. Nah, di sini kan call-nya happify. Setelah build heap, di sini call happify, itu for integer I sama dengan n-1, I lebih dari sama dengan 0, I decreasing. Nah, di sini bakal swap A0, array 0, dan array I. Itu bakal di swap sampai urutannya. Lalu call ke happify lagi, AIO. AI 0 maksudnya. Gitu. Ya, tanpa basa-basi lagi, kita bisa mengcompile. Mengcompile di sini bisa dilihat error-nya 0, warning-nya 0, output file sudah benar, heapsort.x, output size 1,83390617370605, MID, compilation time 2,53 second. Nah, ketika sudah bisa
ketika sudah 0 error dan 0 warning, kita bisa mengerun program ini. Di sini akan muncul masukan banyak data. Di sini muncul begini karena integer main. Integer main, si outputnya masukkan banyak data. Banyak data ini adalah banyak data yang akan kita masukkan, banyak angka yang akan kita masukkan. Gitu. Misalkan banyak angkanya 14. Ya. Nah, di sini masukkan angka itu berasal dari sini, si output masukkan angka. Ini ada integer array n. Nah, di sini for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, itu bakal looping terus setelah kita masukkan angka. Misal nih, masukkan banyak data kan 14. Kita masukkan angka dari angka 9. Di enter, kita bisa masukkan angka lagi. Sudah sampai sini, terus balik lagi. Terus sini balik lagi. Masukkan angka. Angka misal 13, 14, 15, 12, 99, 98, 76, 75, 74, 33, 32, 55, 64. Nah, di sini ini kan bisa looping terus, kita bisa masukkan angka terus begitu sampai 14 angka. Karena kita masukkan banyak datanya 14, maka ini ada 14 angka. Masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. 14 angka. Di sini sama dengan masukkan banyak datanya. Nah, di sini masukkan banyak data, lalu ke atas kita bisa melihat fungsi heap sort dan happify-nya. Bentar. Ya. Sini happify-nya ini bertujuan untuk mengurutkan, sedangkan heap sort-nya ini build heap itu ke build heap ini dan build heap ini ke happify ke sini. Nah, happify ini mengurutkan, misalnya ini kan 9, 13, 14, 15, 12, 99, 98, 76, 75, 74, 33, 32, 55, 64, ini kan masih belum urut sama sekali, ya kan? Nah, yang untuk mengurutkan itu happify, lalu menuju ke build heap, nah ya kan build heap, kita menuju ke heap sort. Heap sort nanti bakal diurutkan seperti ini, lalu kita bisa melihat sorted array ini adalah si output dari fungsi main. Fungsi main ini adalah sorted array is, ya kan? Sorted array is maksudnya adalah angka-angka yang sudah di sorted itu diurutkan adalah seperti berikut. Nah, ini 9 ya, yang dari yang terkecil itu 9, lalu 12, 13, 14, 15, 33, 32 dulu, 32, 33, 55, nah, 64, 74, 75, 76, 98, dan 99. Gitu. Ini heap sort untuk C++-nya. Bisa dilihat. Ini hasil akannya. Sudah, sepertinya seperti itu saja penjelasan mengenai program heap sort melalui C++. Demikian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.